Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni amsaytu minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada umatnya yang taat hingga akhir zaman. Pada tahun ini kita akan didatangi oleh tamu agung, yaitu bulan Ramadan yang insya Allah mungkin akan datang sekitar 2 hari lagi dengan izin Allah. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seandainya ada seorang pejabat datang atau ada orang penting datang ke rumah kita, pasti kita akan melakukan persiapan yang luar biasa di rumah kita, ya. Begitupun Ramadan, kita harus mempersiapkan lebih dahsyat lagi. Di antara persiapan yang harus kita lakukan itu adalah persiapan ilmu, keduanya adalah persiapan jasad, ketiganya itu adalah persiapan harta, keempatnya itu adalah persiapan ruhiyah, ya. Jadi ini adalah persiapan yang penting. Persiapan ilmu perlu diketahui sebelum kita mendalami, menikmati ibadah puasa Ramadan, kita harus tahu dulu apa keutamaan dari ibadah puasa di bulan Ramadan tersebut. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum kepada kalian asyam, untuk melaksanakan puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu semua bertakwa, ya, la'allakum tattaqun. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, puasa itu diwajibkan pada orang beriman. Jika kita merasa beriman, harus merasa terpanggil dengan ayat tersebut, di mana Allah memerintahkan kita melaksanakan puasa. Apa itu puasa? Jadi puasa itu dari bahasa Arab soma yasumu sauman atau siaman, yang artinya adalah menahan, nahan berbicara, nahan gerak dan sebagainya. Cuman secara istilah, arti dari puasa itu adalah al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Artinya itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dibarengi dengan niat. Apa aja yang membatalkan puasa? Makan, kemudian minum dengan sengaja. Jadi kalau misalnya makan dan minum tidak disengaja, ya tidak batal. Seseorang makan di siang hari bulan Ramadan 1 piring, setelah habis 1 piring baru ingat lagi puasa, lanjutkan itu puasanya. Yang penting tidak minum, ya. Kalau minum batal. Atau ketika orang minum di siang hari, habis 1 gelas baru ingat, atau baru habis setengah gelas baru ingat, nah yang setengah gelasnya lagi sisanya janganlah diminum. Kemudian berhubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Jika tidak disengaja, walau alam bisawab. Tapi yang jelas ketika disengaja bukannya batal puasanya, tetapi harus didenda, ya, kifarat, yaitu membebaskan budak, sekarang tidak ada, yaitu diganti dengan melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, ia memberi makan 60 fakir miskin. Jadi wajib. Oleh karenanya
barang siapa yang tidak melaksanakan puasa Ramadan dengan sengaja, maka ini sudah melakukan dosa besar. Oleh karenanya ketika orang mau didatangi bulan Ramadan, itu ada orang yang sedih, ada orang yang biasa-biasa, ada juga orang yang gembira. Kalau orang yang sedih, itu mereka yang tidak tahu ilmunya. Bahkan mereka beranggapan puasa Ramadan itu merupakan pembebanan. Bahkan mereka tuh bertekad, nanti di bulan Ramadan saya tidak akan puasa. Kenapa? Tidak bisa bebas makan di siang hari. Tidak bisa bebas melakukan minum di siang hari, terbebani. Ketika mau datang Ramadan, bukannya disambut dengan kegembiraan, tetapi malah menggerutu, aduh, baru juga datang Ramadan, sekarang udah Ramadan lagi. Yang keduanya ada orang yang biasa-biasa, gembira tidak, sedih pun tidak. Yang ketiganya ada orang yang gembira. Ketika mau datang Ramadan tuh luar biasa, gembiranya bukan main. Siapa mereka? Mereka adalah orang tahu ilmu, dan kita harus menjadi orang yang merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pemaparan kepada kita. Pertama, ya, Sayyidus Syuhur, Syahrul Ramadan, wa Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Artinya, pemimpin bulan atau sebaik-baik bulan itu adalah bulan Ramadan. Wa Sayyidul Ayyam, dan pemimpin hari atau sebaik-baik hari itu adalah hari Jumat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Lau ya'lamul ibad ma fi syahri Ramadan latamanna an yakuna syahrul Ramadan sana." Seandainya orang-orang itu mengetahui apa keutamaan yang ada di balik bulan Ramadan, niscaya pasti mereka tuh menginginkan agar bulan Ramadan itu sepanjang tahun, pengennya terus-terusan Ramadan. Kalau tahu keutamaan. Kenapa sebabnya? Pahalanya dilipat gandakan. Luar biasa. Bahkan bukan hanya itu, ternyata Ramadan juga merupakan salah satu sarana untuk menyucikan jiwa kita, menyucikan diri kita dari berbagai dosa. Ya, dan dalam satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, bahkan ketika Idul Fitri betul-betul kembali kepada kesucian, bersih dari dosa. Seperti kertas putih lagi. Subhanallah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "As-shalawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ilal ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jitunibatil kabair." Jadi salat yang 5 waktu, kemudian Jumat yang satu ke Jumat yang satunya lagi, Ramadan yang satu ke Ramadan yang satunya lagi, menjadi penghapus dosa di antara keduanya selama mereka itu menjauhi dosa-dosa besar. Ketika orang melaksanakan salat subuh, maka dosa antara isya ke subuh berguguran. Ketika orang melaksanakan salat zuhur, dosa dari subuh ke zuhur berguguran. Ketika orang melaksanakan salat asar, dosa dari zuhur ke asar berguguran. Ketika orang melaksanakan salat maghrib dari asar, dosa-dosa dari dari asar ke maghrib berguguran. Ketika orang melaksanakan salat isya dari maghrib ke isya berguguran. Ketika orang melaksanakan salat subuh, dosa dari isya ke subuh berguguran. Termasuk juga Ramadan yang satu ke Ramadan yang satunya lagi, menjadi penghapus dosa. Karena ibadah-ibadah dalam Islam itu selain berfungsi sebagai nambah pahala, juga berfungsi sebagai salah satu sarana penghapusan dosa. Menghapus dosa tidak hanya dengan beristighfar, tapi melaksanakan ibadah, melaksanakan kebaikan-kebaikan pun menjadi salah satu sarana penghapus dosa. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zakat juga menjadi pensucian diri. Kemudian juga sholat 5 waktu pun penghapusan dosa selain nambah pahala. Kemudian ibadah-ibadah yang lain pun mempunyai fadilah untuk menghapuskan dosa. Di antaranya adalah bulan Ramadan. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa inna fil jannati baban yukhul lahur rayyan. Di surga itu ada
pintu, di mana pintu itu namanya adalah Ar-Rayyan, yang mana pintu itu dikhususkan untuk orang-orang yang melaksanakan puasa. Nanti itu tersebut akan menyeru kepada orang-orang yang suka berpuasa, dipanggil-panggil, dan tidak akan bisa masuk ke pintu tersebut kecuali orang-orang yang mencintai amalan-amalan ibadah puasa. Subhanallah. Ya, apalagi para pemuda ya yang belum menikah, masya Allah, sangat ditekankan sekali nih untuk melaksanakan puasa. Ya, apalagi mereka-mereka yang ingin menikah tetapi ternyata masih belum menikah berpuasa. Jadi salah satu sarana. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Fa in lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lawija. Jadi wahai para pemuda, jika engkau ingin menikah, nikah. Jangan ditunda-tunda, secepatnya. Gitu ya. Kalau bisa tahun ini, tapi kan lagi musim corona, jalani aja lah, bismillah gitu. Tetapi jika seandainya ingin nikah tetapi masih ada halangan-halangan tertentu, ya perbanyak puasa gitu. Kenapa puasa itu jadi tameng? Masya Allah. Dan perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW pun memberikan kabar gembira kepada kita semua. Apa katanya? Lisoim farhatan. Bagi orang-orang yang berpuasa itu akan dijanjikan mendapatkan 2 kegembiraan. Apa ini? 2 kegembiraan. Yang pertama adalah farhatun inda fitrahi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Pertama adalah kegembiraan ketika berbuka puasa. Yang keduanya adalah kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Kegembiraan ketika berbuka puasa. Makanya orang yang berbuka puasa pasti gembira. Betul tidak? Gitu ya. Bahkan berbuka puasa merupakan waktu yang dirindukan. Ada nggak orang yang berbuka puasa bersedih, nangis? Nggak ada ya. Kecuali mereka-mereka yang nggak ada makanan. Tapi insya Allah mereka akan merasa gembira. Ya. Gembira. Ya. Subhanallah. Bahkan ternyata waktu yang paling dicintai oleh orang-orang yang berpuasa itu adalah waktu maghrib. Azan yang paling dicintai oleh orang-orang yang berpuasa itu adalah azan maghrib. Ada orang baru juga selesai melaksanakan salat subuh sudah bertanya, nanti maghrib jam berapa azannya? Selesai salat duhur bertanya lagi, nanti maghrib jam berapa ya? Selesai salat asar nanya lagi, nanti maghrib jam berapa? Maghrib gitu. Itu bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan biasa boro-boro ya nanya azan maghrib gitu. Tapi itu udah jadi satu fitrah, waktu yang dirindukan, masya Allah. Termasuk sahabat-sahabat semua pasti nanti di bulan Ramadan merasa gembira ya dengan datangnya azan maghrib. Ya. Jadi sekarang belum Ramadan pengen cepat-cepat Ramadan, tapi jangan salah nih, ada orang sebelum Ramadan ingin cepat-cepat Ramadan, ketika sudah masuk Ramadan ingin cepat-cepat Lebaran gitu. Insya Allah kita tunggu ya. Masya Allah. Kenapa sebabnya? Karena 10 hari pertama kita pertahankan semangat, 10 hari kedua kita pertahankan semangat, 10 hari terakhir apalagi itu pertahankan semangat. Ada orang-orang yang mana semangat 45 ibadah di bulan Ramadan itu di 10 hari pertama. Dihabiskan tenaganya, 10 hari terakhir sudah loyo, pikirannya itu pikiran Lebaran dan sebagainya. Padahal 10 hari terakhir, masya Allah, ini merupakan salah satu sarana untuk memerdekakan diri kita dari siksa api neraka. Kemudian yang selanjutnya adalah farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Dan yang selanjutnya Rasulullah SAW pun memberikan kita ajaran agar percaya diri dalam bulan Ramadan. Kenapa sebabnya? Karena rata-rata ketika menjalani ibadah puasa Ramadan ya mulut itu bau karena wajar, karena tidak ada makanan dan minuman yang masuk. Rasulullah SAW bersabda, innal khaluq famissaim atyabu indallahi min rihil misk. Jadi sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak misik di surga. Tapi jangan macam-macam gitu. Bapak, Ibu, teman-teman ingin tahu minyak misik surga sini, baru kita kasih mulut, enggak gitu. Ini adalah kabar gembira buat kita semua. Ibadah-ibadah
yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang hukumnya sunat, pahalanya itu menjadi pahala wajib. Ibadah wajib yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu menjadi pahala yang dilipat-lipat gandakan lagi. Masya Allah. Oleh karenanya kita harus sambut dengan gembira. Jadi saya teringat dengan satu hadis, jadi tentang khutbahnya Rasul yang singkat ketika mau datang Ramadan. Kita ketahui dalam sejarah, dalam tafsir Al-Quran bahwa kewajiban puasa Ramadan itu dimulai pada tahun kedua Hijriah. Diawali dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum kepada kalian asyam, melaksanakan puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang bertakwa. Ayat ini turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nunjukkan ketika Nabi Muhammad SAW berada di Mekah kurang lebih 13 tahun, belum ada itu yang namanya kewajiban puasa Ramadan. Ya, belum ada kewajiban puasa Ramadan. Tahun pertama Hijriah di Madinah belum ada kewajiban puasa Ramadan, baru tahun kedua Hijriah. Itu di bulan Sya'ban itu. Jadi ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabatnya, kemudian membacakan ayat tersebut dan berkhutbah. Isi khutbahnya kurang lebih, ya ayuhan nas, atakum syahrun mubarak, ibtaradu alaikum siyamahu, tubtahu fihi abwabul jannah, wa tuglaku fihi abwabun nar, wa tugillu fihi syayatin, fihi lailat khairun min alfi syahr. Hei sekalian manusia, ya ayuhan nas, atakum syahrun mubarak, akan datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan, bulan yang berkah. Jadi Ramadan disebut bulan berkah. Apa itu berkah? Kita sering dengar kata berkah ya. Semoga berkah ya ilmunya, semoga berkah hartanya, semoga berkah umurnya. Apa itu berkah? Berkah itu secara bahasa artinya adalah an-numu, bertambah. Sedangkan secara istilah, arti berkah itu adalah syai'un qalil fihi khairun katsir. Arti berkah itu adalah sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil, yang kelihatannya mungkin dipandang sepele ya, tetapi fihi khairun katsir, di dalamnya banyak kebaikan. Dan Ramadan disebut dengan bulan berkah karena walaupun cuma sebulan, tetapi kebaikannya sangat banyak sekali. Masya Allah, pahalanya dilipat gandakan, kemudian peluang diampuni dosanya pun besar. Selanjutnya juga, apalagi di sana itu ada satu malam, yang mana apabila orang beribadah di malam tersebut mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah 1000 bulan, yaitu 83 tahun kurang lebih. Akan datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan, ya. Ibtaradu alaikum siyamahu, di mana pada bulan tersebut puasa diwajibkan atas kalian. Tubtahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fi abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Kemudian di bulan tersebut tuh ada satu malam, di mana malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar, yang mana tidak ada di hari-hari yang lain, tidak di bulan Ramadan. Makanya kenapa kita harus rindu, kenapa kita harus semangat menyambutnya? Kenapa sebabnya? Karena kita nggak tahu apakah Ramadan yang akan kita jalani ini Ramadan yang akan menjadi Ramadan terakhir dalam hidup kita. Bisa saja Ramadan yang akan kita jalani ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Setelah Ramadan ini tidak ada Ramadan lagi, karena kita keburu diambil oleh Allah, keburu datang ajalnya. Bisa juga iya, bisa iya, bisa tidak, tapi bisa juga iya. Karena di antara tuntunan Rasulullah SAW, jika kita ingin menikmati ibadah, mau puasa, mau sholat, mau zikir, mau baca Quran, harus menanamkan seakan-akan ibadah yang akan kita lakukan itu ibadah terakhir. Rasulullah SAW berpesan bagi orang-orang yang mau melaksanakan sholat, yang pengen mendapatkan kehusuan dalam sholat, solu sholatan muwadaan, sholatlah kalian seperti seakan-akan sholat perpisahan. Sholatlah kalian seakan-akan sholat yang dilaksanakan itu sholat terakhir dalam hidup, tidak ada lagi sholat lagi.
Jadi kalau kita melaksanakan sholat subuh, tanamkan, oh jangan-jangan sholat subuh ini sholat terakhir dalam hidup kita ini. Akhirnya persembahkan sholat subuh terbaik. Ternyata umur sampai zuhur, ketika melaksanakan sholat subuh, oh jangan-jangan sholat zuhur ini sholat terakhir dalam hidup. Kita persembahkan sholat zuhur terbaik. Ternyata umur sampai asar, kita persembahkan sholat asar terbaik. Ketika kita baca Quran, jangan-jangan ini bacaan Quran yang dibaca ini bacaan terakhir dalam hidup, karena setelah baca Quran mungkin gak sempat lagi baca Quran karena keburu datang ajal. Ketika berinfak, jangan-jangan ini infak yang terakhir dalam hidup, setelah berinfak ini keburu datang ajal. Ketika orang berzikir, termasuk ketika berpuasa. Ingat Ramadan tahun yang lalu, mungkin kita belum maksimal melaksanakan ibadah Ramadan di tahun yang lalu. Tahun-tahun yang lainnya lagi, banyak sia-sia waktunya, banyak ibadah terbuang. Tilawah Quran yang targetnya 1 hari 1 juz, mengkhatamkan Quran selama sebulan tidak tercapai. Zikir, istighfar, sedekah, kemudian juga amalan doa, kemudian juga melaksanakan ibadah-ibadah ritual. Nah, ini merupakan ibadah Ramadan yang menjadi ibadah balas dendam. Apabila kita merasa ibadah Ramadan tahun yang kemarin itu tidak maksimal. Dan yang tidak bisa dilupakan lagi, bulan Ramadan ini merupakan bulan istimewa, waktu mustajabnya doa. Doa itu kan ada mustajab waktu, ada mustajab tempat. Kalau mustajab tempat itu seperti berdoa di Multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, kemudian doa di Hijr Ismail, kemudian doa di Raudhah antara makam Nabi ke mimbar Nabi Muhammad SAW. Itu tempat mustajab. Ada juga waktu-waktu mustajab di antara waktu mesti berdoa di antara azan dan qomat, berdoa di antara 2 khutbah, kemudian berdoa di sepertiga malam, kemudian juga termasuk juga berdoa setelah sholat 5 waktu, berdoa ketika hujan deras, berdoa ketika lagi terzolimi, termasuk berdoa di bulan Ramadan. Seluruhnya diijabah, dan ada waktu-waktu andalan. Waktu andalannya apa? Pertama, ketika sahur, makan sahur. Makan sahur ini jika berdoa mustajab. Yang selanjutnya berdoa ketika menjelang berbuka puasa. Kenapa? Sebabnya da'watun la turad. Sesungguhnya ketika berdoa menjelang berbuka puasa itu ada doa yang tidak tertolak. Doa apa? Doa untuk orang tua kita, doa untuk saudara-saudara kita, doa untuk tetangga-tetangga kita, doa untuk teman-teman kita, doa untuk kesuksesan hidup kita di dunia, doa untuk kebahagiaan kita di akhirat. Terus kita bacakan doa-doa khusus. Termasuk juga mendoakan bangsa kita, negara kita, ya, yang sekarang dilanda wabah penyakit, ya, wabah penyakit yang menular, dan khususnya semua negara-negara di dunia ini kita doakan yang terbaik. Kita doa semua umat Islam sedunia berdoa khusus untuk keselamatan bangsa, ya. Jadi kita jangan sia-siakan. Nah, selanjutnya perlu diketahui bahwa puasa itu emang wajib, ya, wajib. Ada puasa wajib, ada puasa sunat, ada puasa makruh, ada puasa haram, ada puasa. Jadi kalau puasa wajib itu seperti bulan Ramadan, kemudian puasa qada, kemudian puasa nazar, selanjutnya puasa kifarat, denda. Puasa nazar itu puasa janji, seandainya besok ujian dulu saya mau puasa 2 hari, wajib itu. Seandainya misalnya suami saya sukses diterima di bekerja, maka saya akan puasa, itu wajib. Kemudian puasa qada, puasa pengganti hutang-hutang puasa, yang selanjutnya puasa Ramadan. Kalau puasa sunat mungkin semuanya sudah ma'ruf, ya, sudah pada tahu, ya. Di antaranya puasa Senin Kemis, kemudian puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa Asyura, kemudian puasa Arafah. Nah, bulan Ramadan hukumnya wajib ain, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Jadi jika seandainya ada seorang muslim meninggalkan kewajiban puasa Ramadan, maka hukumnya dosa besar. Jika dia tahu hukum puasa wajib tetapi ternyata meninggalkan, maka dihukumi dengan hukum yang lain, seperti fasik dan sebagainya. Dan apabila dia itu menyadari atau meyakini puasa itu tidak wajib, maka sudah masuk ke dalam kategori kekufuran. Puasa Ramadan wajib, Masya Allah. Oleh karenanya, walaupun itu wajib, kita nikmatin. Jangan jadikan sebagai pembebanan, kita nikmatin, karena kita yang butuh puasa. Wajibnya secara khusus
kalau para ulama fikih menyebutkan wajib kepada siapa? Al-muslim, al-aqil, al-baligh, as-sahih, al-mukim. Jadi pertama al-mukim, kemudian al-muslim, al-mukim, kemudian as-sahih, al-baligh, al-aqil. Yang pertama adalah muslim. Jadi kewajiban puasa Ramadan diwajibkan kepada orang-orang muslim yang bersahadat, wajib itu puasa, ya. Yang keduanya adalah al-aqil, orang berakal, tidak dalam kondisi gila. Jadi kalau misalnya ingin bebas dari kewajiban puasa Ramadan, jadilah orang gila gitu kan. Kalau orang gila kan bukan hanya tidak dibebankan puasa Ramadan, sholat aja sudah tidak wajib. Gitu. Yang selanjutnya adalah al-baligh, sudah baligh. Jadi sudah datang bulan, sudah mimpi basah, atau belum datang bulan, belum mimpi basah tetapi sudah 15 tahun, maka sudah wajib. Nah, bagi anak-anak gimana? Anak-anak tidak ada kewajiban puasa Ramadan. Hanya saja orang tua berkewajiban untuk mengajarkan anak-anak yang belum balik untuk melaksanakan puasa. Pahalanya untuk orang tua insya Allah. Sekaligus itu merupakan salah satu wasilah tarbiyatul aulad, salah satu sarana untuk mendidik anak-anak, ya, pembiasaan. Karena salah satu metode pendidikan pada anak itu selain pendidikan dengan memberikan keteladanan, metode pendidikan dengan memberikan hadiah, kemudian metode motivasi, memberikan nasihat, kemudian memberikan hukuman, ya, termasuk juga metode pendidikan dengan memberikan kisah-kisah teladan, termasuk juga metode pendidikan dengan pembiasaan. Jadi ngebiasakan supaya ketika nanti sudah balik udah terbiasa. Makanya Rasulullah SAW berpesan, murru awladakum bisolati li sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin. Perintahkanlah anak-anak kalian sholat pada usia 7 tahun dan pukul mereka jika meninggalkan sholat pada usia 10 tahun. Jadi 7 tahun itu kan belum balik rata-rata gitu. Tetapi pembiasaan 7 tahun itu perintahkan. Nah, supaya apa? Ketika nanti balik dia tinggal melanjutkan. Puasa pun sama wajib. Kemudian yang selanjutnya, selain muslim, kemudian orang berakal, kemudian juga dia balik, yang selanjutnya itu sehat jasmani. Nah, sehat jasmani nih. Jadi kalau sakit nggak apa-apa, nggak puasa, nanti bayar qadha, ya. Tapi sakitnya sakit yang bagaimana dulu? Kalau sakitnya cuma jerawat, tetap wajib. Kenapa nggak puasa, Ibu? Saya lagi jerawat, sakit, nggak nyambung itu. Kenapa Anda nggak puasa? Saya lagi bisul, nggak bisa. Sakitnya itu adalah sakit yang mengharuskan dia makan dan minum. Begitu. Kemudian yang selanjutnya, dia dalam kondisi mukim, menetap, tidak dalam kondisi melakukan safar atau perjalanan jauh. Insya Allah, ini perjalanan jauh. Tapi perjalanan jauhnya kemana ya? Jangan sampai yang dekat-dekat kita nggak puasa. Kenapa nggak puasa, Ibu, Bapak? Saya kan lagi safar, perjalanan. Dari mana ke mana? Dari Batam Center ke Tiban. Nggak bisa. Jadi yang jauh ya, luar kota atau luar negeri, ya, atau di atas 80 kilo dan sebagainya. Maka nggak apa-apa nggak puasa. Tapi kalau misalnya orang dekat, ya nggak. Dalam kondisi kita di tempat kita tinggal, ya, dalam kota, apalagi seperti di Batam, ya, insya Allah kita puasa. Tapi gimana nih dalam kondisi merebaknya wabah virus corona ini, apakah puasa wajib? Oh iya, adanya wabah penyakit virus corona tidak menggugurkan kewajiban puasa Ramadan. Jadi walaupun ada wabah penyakit virus corona sekarang gitu, COVID-19, tetap wajib melaksanakan puasa Ramadan. Nahan makan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dalam kondisi apapun. Hanya saja mungkin ya, sahabat-sahabat sekalian, Ramadan yang akan kita jalani saat ini agak berbeda dengan Ramadan tahun yang lalu. Semoga saat ini sajalah, jangan sampai Ramadan tahun yang akan datangnya lagi pun sama seperti ini. Jadi kalau di Ramadan sebelumnya mungkin kita ini kondisinya memakmurkan masjid, ya, maka sekarang sudah ada himbauan
dari pemerintah, kemudian dari para ulama untuk meminimalisir hal tersebut. Jadi lebih banyak ibadah di rumah, sholat berjamaah di rumah. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, jika di Ramadan sebelumnya kita biasa mengadakan acara buka puasa bersama besar-besaran, nah sekarang mungkin di rumah. Jika pada tahun sebelumnya kita misalnya menunaikan zakat fitrah secara besar-besaran, nah pada saat ini kita meminimalisir pertemuan-pertemuan bisa dengan membayar zakat fitrah dengan online atau ditransferkan gitu kan ya. Kalaupun bisa ketemu sama seseorang atau lembaga ya bisa diminimalisir, artinya ada batasan-batasan tertentu dengan memakai masker dan sebagainya. Kemudian jika di Ramadan sebelumnya biasanya suka ada peringatan nuzulul Quran, nah kita minimalisasi tersebut bisa diadakan di rumah lah, di rumah masing-masing, tapi tetap itu tidak akan mengurangi kesakralan ibadah kita. Masya Allah, kondisi ini luar biasa ya, karena ini merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman, tetapi akan jadi azab bagi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ujian aja, insya Allah. Jadi kena ini kita mau Ramadan, kemudian diuji dengan adanya virus corona, kemudian kondisi perekonomian juga anjlok, kemudian juga di pekerjaan juga berpengaruh, kemudian suasana bisnis berpengaruh. Seperti ini adalah ujian. Jangan sampai kita suuzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sebabnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa inna izamal jaza ma'a izamil bala wa innallaha iza ahabbal abda bitalahu. Artinya sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Dan jika seseorang itu dicintai oleh Allah, atau jika Allah mencintai seseorang, maka pasti orang tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujian itu tanda cinta, bukan tanda benci. Mungkin kita ini kurang berzikir pada Allah, kurang berdoa. Allah tuh merindukan doa-doa kita, Allah tuh merindukan zikir-zikir kita, Allah tuh merindukan rintihan-rintihan kita. Biasanya orang itu kalau berdoa ketika lagi ada masalah lebih nikmat. Walaupun ada juga orang dalam kondisi tidak punya masalah berdoa nikmat. Tapi ada orang ketika lagi butuh betul-betul. Orang berzikir ketika lagi ada masalah itu lebih nikmat, punya kekuatan dibanding orang-orang yang dalam kondisi senang. Tetapi kita jangan seperti itulah. Susah atau senang harus nikmat ibadah, nikmat berdoa, nikmat sholat, nikmat zikir, nikmat istighfar. Tetapi rata-rata emang gitu. Makanya ada kekuatan. Makanya dalam kondisi kita ada problem seperti ini, maka perbanyak kita beristighfar. Ini Ramadan ini merupakan salah satu sarana mungkin penyucian jiwa kita. Nah, kalau saya tanya kepada salah satu sahabat di sini, dicubit sama temannya gitu kan ya, dicubit sama temannya pasti akan merasa marah. Dicubit sampai merah, gitu kan. Kenapa Anda cubit saya? Langsung orang ini bilang, ya karena saya benci Anda. Kenapa benci saya? Ya nggak tahu, lihat Anda itu, saya tuh enak wajahnya tuh, pengen gitu, marah gitu, wah gitu. Tapi kalau misalnya sahabat-sahabat sekalian dicubit, atau seorang suami dicubit oleh istrinya di malam pertama pernikahan, atau seorang istri dicubit oleh suaminya di malam pertama pernikahan, marah atau tidak? Tidak, gitu kan? Malah apa? Gembira. Ini untuk menunjukkan bahwa tidak semua cubitan bermakna benci. Jadi ada juga cubitan-cubitan bermakna cinta, cubitan-cubitan bermakna sayang. Ya kita anggap, kita husnuzon. Adanya wabah ini merupakan cubitan cinta Allah buat kita semua. Ya, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, baik, kita lanjut kepada amalan-amalan apa nih yang bisa kita lakukan secara khusus di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah as-sahur, makan sahur. Makan sahur tidak wajib, tetapi jika dilakukan lebih utama. Jika seseorang tidak makan sahur, sah puasanya. Selama dari subuh dia tidak makan apa-apa. Tetapi jika orang makan sahur lebih utama. Kenapa sebabnya? Rasulullah SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan.
Wa innallaha wa malaikatahu la yusholluna 'alal mutasahirin. Allah dan malaikat itu mendoakan orang-orang yang makan sahur. Dan berdoa di waktu makan sahur itu mustajab, apalagi sepertiga malam. Dan adabnya itu emang mengakhirkan makan sahur. Jangan mengawalkan. Kalau azan subuh jam 4:30, janganlah kita makan sahur jam 12 malam. Jadi kalau azan subuh 4:30 ya kita makan sahur jam 4 lah. Jam 4 gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah ta'jilul fitr, artinya mempercepat berbuka puasa. Bukan bermakna sebelum azan sudah membatalkan puasa, enggak seperti itu. Maknanya adalah ketika dengar azan langsung kita batalkan dengan seteguk air atau 1 biji kurma atau yang manis-manis. Batalkan dulu, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang azan itu. Dan sederhana aja lah, nggak perlu berlebih-lebihan. Ada orang ketika berbuka puasa, Masya Allah, semua makanan dianakan gitu kan. Wah, kenapa udah siang sudah ada cita-cita ingin makan ini makan ini, ternyata udah makan dikit udah kuat. Jadi sederhana aja lah, jangan berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu, makan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Salah kadarnya aja dah. Karena 1/3 untuk makan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk nafas. Itu aturannya itu. Jangan sampai jatah nafas, jatah air dimakanya ketika mau melaksanakan sholat maghrib, mau melaksanakan sholat isya, mau melaksanakan sholat tarawih, kita nggak ada kekuatan. Kenapa? Lemah, karena kebanyakan makan gitu. Jangan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini suka ditanyakan sama ummahat ya, ibu-ibu ya, biasanya kalau di bulan Ramadan itu suka didatangi oleh tamu yang tak diundang, itu datang bulan. Karena suka ada pertanyaan, gimana nih ibu-ibu suka didatangi oleh tamu tak diundang, datang bulan, sehingga ketika datang bulan sulit untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan ibadah. Di antaranya tidak bisa berpuasa, kemudian tidak bisa melaksanakan sholat, kemudian juga tidak bisa baca Quran sebagainya. Sedangkan baca Quran di bulan Ramadan luar biasa, sholat di bulan Ramadan pahala. Nah pertanyaan itu, apakah mungkin seorang perempuan yang dalam kondisi datang bulan bisa mendapatkan pahala keutamaan puasa? Bisa dapat pahala? Bisa. Yaitu dengan cara memberi makan orang yang berbuka puasa atau memberi makan orang yang berpuasa. Memberi makan orang yang berbuka puasa. Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia punya pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa berkurang pahala sedikit pun. Masya Allah. Apalagi orang yang berbuka puasa dari makanan kita tuh banyak lebih dari 1, pahalanya kuadrat-kuadrat. Jadi sempat ada sahabat bertanya, wahai Rasul, kami itu ingin memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, tetapi kami pun susah dalam hal makanan, susah. Kata Rasulullah SAW, engkau akan dapat makanan, akan dapat pahala walaupun engkau memberikan seteguk air atau 1 biji kurma. Jadi 1 biji kurma bagi-bagi gitu kan. Jadi ingat ya, ibu-ibu, ummahat yang datang bulan, jangan sampai tidak bisa melakukan apapun, memberi makan orang buka. Bahkan kalau bisa kita plan, saya datang bulan nih misalnya, hari ini saya harus memberikan makanan kepada sipulan. Jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa, atau orang-orang membutuhkan. Nah ini, langsung kita pesenin, Bapak, Ibu, nanti pas buka puasa, ini pakai makanan saya ini ya, gitu. Kita planningnya seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Masya Allah, syahrul Quran, bulan yang penuh keberkahan. Apalagi mungkin bagi bapak dan ibu ya, saat ini kondisinya harus banyak di rumah. Kadang ketika di rumah pun harus buat manajemen waktu, harus buat manajemen diri, harus buat plan. Jangan sampai kesehari-harian itu dari pagi sampai itu tidur aja, buat plan. Jadi dalam sehari ini ada planning baca Al-Quran, ada planning zikir, ada planning dengar pengajian, ada planning berinfak online, ada planning untuk melakukan hal-hal bermanfaat di rumah, baca buku, terus buat planning. Jadi agenda harian, buatlah semacam lembar muhasabah harian. Sehingga kita lebih terkondisikan, Masya Allah. Ya, jadi tilawah Quran,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wa fi kulli hasanatin bi asyrati amsalihha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Jadi barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan, dan tiap satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu selain bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan dilipat-lipat gandakan lagi. Masya Allah. Kita jalani nih tilawah Quran, buat target ya. Di bulan-bulan kemarin kita jarang nyentuh Quran, jarang baca Quran. Nah, kita buat target sekarang. Satu hari ini baca Quran 1 juz. Paling sekitar 30 menit sampai 40 menit aja lah. Begitu. Orang baca 1 juz itulah gitu. Kita muhasabah diri, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lebih banyak buka handphone dibanding buka Al-Quran. Insya Allah. Jadi nanti di Ramadan ini kita hitung-hitung nih, lebih banyak buka HP atau buka Al-Quran. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah dengan banyak beristighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi, siang, sore, kemudian malam. Banyak istighfar aja, insya Allah. Kenapa sebabnya? Karena istighfar itu ada 2 keutamaan. Keutamaan di akhirat, keutamaan di dunia. Keutamaan di akhirat itu penghapusan dosa, ya. Yang keduanya kalau di dunia itu artinya akan mendatangkan ketenangan batin, kemudian melapangkan jiwa, dan akan mengundang rezeki. Dalam satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Jadi, barang siapa yang banyak beristighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal baca astagfirullah, aku minta ampun pada Allah, atau astagfirullahalazim, aku minta ampun pada Allah Tuhan yang Maha Agung, atau astagfirullahalazim wa atubu ilaih, aku minta ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya, atau baca doa-doa istighfar yang di dalamnya itu ada muatan permintaan ampun kepada Allah dari dosa, seperti doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Rabb kami, kata Adam itu, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menganiaya diri-diri kami. Apa bentuk penganiayaan Adam pada dirinya? Ya tergoda dengan rayuan iblis, ya. Itu zalamna, karena dalam Al-Quran itu kezaliman itu bukan hanya bermakna menyakitin orang, berbuat dosa itu sama dengan menzolimi diri pribadi. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak memberikan ampunan pada kami, wa tarhamna, dan jika engkau tidak memberikan rahmat, kasih sayang pada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami ini termasuk orang rugi. Jadi ruginya itu, ruginya orang, pandangan Al-Quran itu, jika orang tidak dapat ampunan dari Allah, tidak dapat rahmat. Mungkin di dunia bisa semua dapat, tapi ampunan nggak dapat. Rabbana. Atau doa Nabi Yunus, doa tobat Nabi, kita ulang-ulang doa itu. Ketika Nabi Yunus berada di dalam kegelapan perut ikan, tidak ada cahaya sedikit pun. Sekedar melihat telunjuk sini pun nggak kelihatan. Kalau gelapnya malam kita masih bisa lihat bintang, bulan. Nah, dalam kondisi kegelapan perut ikan, bimbang, galau, gelisah, Nabi Yunus ngulang-ulang doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau.
Ini sesungguhnya aku kuntu minaz zalimin, termasuk orang zalim. Ulang-ulang gitu. Man lazimal istighfar, barang siapa yang banyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraj, niscaya Allah akan jadikan setiap kesedihannya kesenangan, kegundahannya ketenangan. Wa min kulli dhikin makhrajan, dan barang siapa yang banyak beristighfar, Allah akan jadikan setiap kesempitan hidupnya, kesempitan jiwanya, kelapangan. Sempit hidup, sempit hati itu gimana? Contoh, ini orang yang sempit, rumahnya besar, tapi orang yang punya rumah tidak betah tinggal di rumah tersebut. Kamarnya bagus, ber-AC, nyaman, tapi orang yang tidur di kamar tersebut tidak nyenyak-nyenyak tidur. Yang ketiganya adalah makannya enak-enak tapi nggak nikmat. Makan enak tapi nggak nikmat, sempit gitu. Padahal secara materi itu banyak, tetapi tetap aja saya kurang, ada masalah. Yang selanjutnya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah dan waktu yang tidak disangka-sangka. Rezeki dari arah ini saja. Jadi banyak istighfar, istighfar gitu. Kenapa sebabnya? Karena istighfar ini merupakan senjata kita, amunisi kita. Apalagi di bulan Ramadan ini, perbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, ibadah biasa ya, kita melaksanakan ibadah taraweh di rumah. Ini kesempatan ya, kesempatan kita memaksimalkan untuk tarbiyatul aulad, mendidik anak-anaknya. Selama Ramadan tahun kemarin mungkin kita ini ikut berjamaah di masjid ya, tapi karena himbauan dari pemerintah sama Majelis Ulama Indonesia untuk di rumah, ya terpaksa bapak-bapak semua yang jadi kepala rumah tangga di rumah, Pak, jadi imam. Yang ceramah kultum siapa nanti? Terpaksa bapak kultum. Nah, nggak ada materi, bisa sambil baca. Jadi ini kesempatan. Jadi bapak-bapak nih yang mau jadi imam taraweh di rumah, siap-siap sekarang perbaikan bacaan Al-Quran, siap-siap hafalan Al-Qurannya. Ya, mau berapa rakaat Pak? Mau 11 rakaat? Silahkan. Mau 23 rakaat? Silahkan. Mau lebih lagi 36 rakaat? Silahkan. Nah, silahkan. Siapkan bacaan-bacaannya. Kita beristighfar. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha melihat dan Maha mendengar, inilah kami hamba-hambamu menghadap kepadamu dengan penuh kehinaan dan lumuran dosa. Kepada siapa lagi kami mengharap dan meminta selain kepadamu ya Allah. Jadikanlah saat ini menjadi waktu mustajabnya doa-doa kami. Mata kami jarang kami gunakan untuk membaca ayat kitab suci-Mu, tetapi malah sering kami gunakan untuk memandang yang tidak halal. Sering kami gunakan mata ini untuk memandang saudara kami dengan penuh permusuhan, iri dan dengki. Lisan kami jarang sekali berzikir menyebut nama-Mu. Jarang sekali kami gunakan untuk membaca ayat kitab suci-Mu, tetapi malah sering kami gunakan untuk mengumbar aib. Sering kami gunakan lisan ini untuk membuat orang sakit hati. Sungguh tidak terhitung lagi orang-orang yang hatinya tersakiti dengan lisan ini. Kaki kami jarang sekali kami langkahkan ke tempat-tempat yang baik. Panca indera kami jarang kami syukuri untuk melakukan kebaikan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami selama ini. Ampunilah segala pengkhianatan kami atas nikmat-Mu. Kami menyadari bahwa dari hari ke hari semakin dekat kami kepada ajal. Dan Engkau Maha Tahu ya Allah, seandainya ajal datang saat ini juga dalam kondisi keimanan dan amal kami seperti ini, rasa kami belum siap ya Allah. Jadikanlah sisa umur kami jadi umur yang berkah, penuh dengan amal soleh, penuh dengan kebaikan. Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah kami jika belum maksimal membahagiakan kedua orang tua kami. Ampunilah kami jika belum maksimal membalas jasa-jasa kebaikan kedua orang tua kami. Ampunilah kami jika mengecewakan kedua orang tua kami, pernah menyakiti hati kedua orang tua kami. Rahmati kedua orang tua kami di dunia dan akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, jadikanlah Ramadan yang akan kami jalani ini jadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Jadikanlah Ramadan ini menjadi Ramadan sarana pensucian jiwa-jiwa kami, pensucian dosa-dosa kami. Tidaklah kami selesai melaksanakan ibadah Ramadan, melainkan kami menjadi seperti seorang bayi yang berlahir kembali, suci dari dosa. Mudahkan kami untuk bisa menikmati ibadah Ramadan di saat wabah penyakit seperti ini. Mudahkan kami dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan di saat wabah seperti ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu lagi di waktu dan gelombang yang lain. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.